Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trinurjana dari kelas 4B Farmasi dengan NIM 311170096. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal dengan judul Parenteral Production Technology. Langsung saja, jurnal yang saya review yaitu International Journal of Health and Clinical Research tahun 2019 dengan judul Review on Parenteral Production Technology atau teknologi produksi parenteral. Sebelumnya, kita harus terlebih dahulu tahu apa itu sediaan parenteral. Sediaan parenteral adalah sediaan steril yang mengandung satu atau lebih bahan aktif yang dimaksudkan untuk pemberian melalui suntikan, infus, atau implantasi ke dalam tubuh. Mereka dikemas dalam wadah dosis tunggal atau multidosis, menurut Ratot et al. 2010 dan Samad et al. 2007. Obat parenteral ini diberikan langsung ke pembuluh darah vena, otot, atau di bawah kulit atau jaringan yang lebih khusus seperti sumsum tulang belakang. Dengan demikian harus bebas dari kontaminasi mikroba dan harus memiliki kemurnian tinggi. Fasilitas yang dibutuhkan untuk produksi parenteral dimulai dari planning and scheduling atau perencanaan dan penjadwalan, di mana berupa material manajemen atau manajemen material, berupa bahan baku dan active pharmaceutical ingredient dan juga bahan kemasan. Kemudian menuju ke equipment and facility atau peralatan dan fasilitas beserta dokumen dan juga personal. Kemudian masuk ke manufacturing requirement atau peralatan manufaktur, kemudian manufaktur, kemudian ke analisis bulk analisis atau analisis massal, kemudian ke sterilisasi, kemudian ke aseptic filling atau pengisian secara aseptik, kemudian QC testing atau pengujian QC, kemudian ke visual inspection, kemudian masuk ke tahap akhir menuju labeling dan packing atau pelabelan dan pengemasan. Langsung masuk ke warehousing atau masuk ke pergudangan. Yang selanjutnya ada proses flow diagram. Dimulai dari storeroom atau ruang penyimpanan, masuk ke clean up area atau area pembersihan, masuk ke preparation area atau ke tempat persiapan, masuk ke aseptic filling area atau area pengisian secara aseptik, kemudian disterilisasi, masuk ke area karantina, masuk ke packaging and finishing atau pengemasan, dan masuk ke tahap akhir, kemudian masuk ke penyimpanan dan juga pengiriman. Persyaratan GMP untuk produk steril. Yang pertama, poin-poin khusus yang berkaitan dengan meminimalkan resiko kontaminasi berupa mikrobiologis, materi partikulat, dan pirogen. Yang kedua, persyaratan umum. Yang pertama, produksi di area bersih. Yang kedua, airlock untuk masuk berupa entry personel dan entry material. Yang ketiga, area terpisah untuk operasi berupa persiapan komponen, persiapan produk, isi, penyegelan, dan lain-lain. Yang keempat, tingkat kebersihan. Yang kelima, udara yang disaring. Yang keenam, klasifikasi udara berupa grade A, B, dan C, dan D. Kemudian yang ketujuh, aliran udara laminar berupa kecepatan udara, yaitu aliran horizontal versus vertikal, kemudian jumlah pergantian udara, kemudian sampel udara. Yang kedelapan, stasiun dan lingkungan kerja, dan yang terakhir, teknologi penghalang dan sistem otomatis. Di sini ada tata letak kuantitatif produksi parenteral. Praktik manufaktur yang baik dari WHO untuk produksi steril farmasi. Dimulai dari pertimbangan umum. Produk sediaan steril harus dilakukan di tempat yang bersih. Yang masuk ke dalamnya juga harus melalui airlock
untuk personel dan untuk bahan baku serta peralatan. Yang kedua yaitu kontrol kualitas, di mana terdapat dua bagian. Yang pertama, untuk produk yang telah diisi secara aseptik, sampel harus mencakup wadah yang diisi pada awal dan akhir batch. Yang kedua, untuk produk yang telah disterilkan dalam wadah panas, pertimbangan harus diberikan untuk mengambil sampel dari bagian muatan yang berpotensi paling tinggi. Yang ketiga berupa sanitasi. Sanitasi area ini sangat penting kebersihannya. Kemudian jika melakukan sanitasi dengan menggunakan desinfektan, maka harus digunakan lebih dari satu jenis. Desinfektan dan deterjen yang digunakan di grade A dan B harus steril sebelumnya. Program desinfektan juga harus menyertakan agen sporisidal karena banyak desinfektan umumnya tidak efektif melawan spora. Yang keempat, pembuatan sediaan steril berupa produk yang disterilkan dan persiapan aseptik. Untuk produk yang disterilkan, yang pertama, komponen dan sebagian besar produk harus disiapkan dalam lingkungan grade D. Yang kedua, pengisian produk untuk sterilisasi terminal harus dilakukan dalam lingkungan grade C. Dan yang ketiga, persiapan dan pengisian salep, krim, suspensi, emulsi umumnya dilakukan di grade C. Yang kedua, persiapan aseptik. Dimulai dari yang pertama, komponen setelah pencucian dilakukan di lingkungan grade D. Yang kedua, persiapan larutan yang akan disaring steril dilakukan di lingkungan grade C. Yang ketiga, pemindahan wadah yang tertutup sebagian dilakukan di lingkungan grade A dengan latar belakang B. Yang keempat, persiapan dan pengisian salep, krim, suspensi, emulsi umumnya dilakukan di grade A dengan latar belakang B. Yang kelima yaitu sterilisasi. Sterilisasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan sterilisasi panas lembab atau kering, iradiasi dengan radiasi pengion, etilen oksida atau penyaringan dengan bahan berikutnya. Yang keenam ada sterilisasi terminal, yang berupa sterilisasi panas atau sterilisasi panas lembab dan kering. Kemudian yang kedua radiasi, yang ketiga gas dan fumigan. Kemudian yang ketujuh pemrosesan aseptik dan sterilisasi dengan filtrasi. Yang perlu diperhatikan untuk menjaga sterilitas komponen dan produk selama pemrosesan aseptik yaitu lingkungan, personel, permukaan kritis, sterilisasi wadah atau penutup, dan prosedur pemindahan. Periode penyimpanan maksimal produk sebelum diisi ke dalam wadah akhir, serta filter yang tidak boleh digunakan lebih dari 1 hari kerja, kecuali penggunaan tersebut telah divalidasi. Yang kedelapan, teknologi isolator. Isolator dan lingkungan latar yang digunakan harus dirancang agar kualitas udara yang dibutuhkan untuk setiap zona dapat terwujud. Yang kesembilan, teknologi tiup, isi, atau segel, di mana teknologi tersebut berupa mesin yang dibuat khusus di mana dalam suatu operasi berkelanjutan wadah dibentuk dari butiran termoplastik, diisi dan kemudian disegel semuanya oleh satu mesin otomatis tersebut. Yang ke-10 yaitu personil. Semua personil harus menerima pelatihan awal untuk mengetahui pembuatan produk steril yang benar, termasuk kebersihan dan elemen dasar mikrobiologi. Yang ke-11 yaitu bangunan. Semua tempat harus sedapat mungkin dirancang untuk menghindari masuknya personel pengawas atau pengawasan yang tidak perlu. Di area grade A dan B harus dirancang agar semua operasi dapat diamati dari luar. Kemudian yang terakhir, finishing produk steril. Wadah harus ditutup dengan metode yang divalidasi dengan tepat. Wadah ditutup oleh pusi, misalnya kaca atau ampul plastik, harus menjalani pengujian integritas 100%.
Sampel wadah lain juga harus diperiksa keutuhannya atau integritasnya sesuai dengan prosedur. Yang selanjutnya, perencanaan area dan pengendalian lingkungan. Tujuan perancang adalah untuk mengelompokkan operasi manufaktur sehingga aliran ke orang, produk, dan komponen berlanjut ke arah langkah-langkah peningkatan kebersihan yang berurutan. Demikian pula, aliran bahan dan produk limbah harus dipisahkan sepenuhnya dari aliran personel kebersihan dan produk untuk mencegah kontaminasi. Yang selanjutnya, pengelompokan fungsional dimulai dari pergudangan. Fungsi pergudangan mencakup penerimaan, pengiriman, dan penyimpanan dalam proses. Area penerimaan termasuk pembongkaran, pengambilan sampel, dan karantina masuk. Area pengiriman termasuk karantina sebelum pengiriman, dan area penyimpanan termasuk penyimpanan suku cadang, filter udara, suku cadang ganti, bahan kimia pengolahan air, pemasok kantor, perlengkapan laboratorium, perlengkapan kebersihan, seragam, dan sebagainya dapat ditangani sebagai penyimpanan pusat atau secara individual oleh departemen. Produk jadi dan bahan baku tertentu juga memerlukan kondisi penyimpanan lingkungan khusus seperti kontrol suhu dan kelembaban. Yang kedua yaitu perlengkapan pencahayaan. Karena sebagian perlengkapan pencahayaan tidak tertutup rapat, diffuser harus disegel secara integral dengan langit-langit dan lampu diganti dari luar ruangan. Yang ketiga ada kamar ganti. Ini untuk denah kamar ganti di mana akses personel ke semua area dikontrol harus melalui ruang ganti. Pintu masuk ke area ganti biasanya melalui ruang depan yang pintunya saling bertautan secara elektrik sehingga keduanya tidak dapat dibuka secara bersamaan. Saat masuk ke ruang ganti, wastafel disediakan untuk menggosok tangan dan lengan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, aliran personil. Setiap area produksi individu dapat memiliki pola aliran personel yang lancar dan efisien. Pola terputus-putus atau penuh sesak dapat berkembang ketika beberapa pabrik area produksi digabungkan. Yang selanjutnya, lokasi utilitas dan peralatan utilitas. Yang pertama, utilitas. Sistem perpipaan khususnya harus dibersihkan dan diservis pada awalnya dan seringkali secara berkala. Perpipaan overhead yang terbuka tidak dapat diterima dari sudut pandang kebersihan atau kontaminasi karena dapat mengumpulkan kotoran, sulit dibersihkan, dan dapat bocor. Yang kedua, lokasi peralatan utilitas. Utilitas umumnya membutuhkan ruang untuk pengukuran. Utilitas yang dihasilkan pabrik biasanya memerlukan ketel uap, kompresor udara, dan distilasi. Pendekatan khas ruang ketel, meskipun lokasi pusat meminimalkan masalah distribusi dan meminimalkan jarak distribusi layanan. Yang ketiga yaitu bahan. Pemilihan bahan baku untuk sistem perpipaan tergantung pada tabung produk yang ditangani, kemurnian produk yang diinginkan, biaya tambahan, dan biaya pemasangan. Untuk bahannya bisa berupa yang pertama baja karbon, kemudian tembaga, stainless steel tipe 304, stainless steel tipe 316, ataupun plastik. Kemudian permukaan akhir. Spesifikasi permukaan akhir ini mengacu pada standar sanitasi 3A. Yang selanjutnya teknik bergabung. Sistem perpipaan dapat digabungkan dengan threading, pengelasan, atau penjepitan. Dan yang terakhir yaitu valuing. Katup bola tipikal sebagai bola porting yang diputar 90 derajat untuk mengatur aliran. Katup penjepit adalah katup silinder yang dimodulasi dengan menjepit dinding pita bagian dalam katup. Yang selanjutnya, pengaturan koneksi layanan utilitas.
Tanggung jawab pemeliharaan mencakup semua area instalasi dan umumnya dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Kategori pertama, pemeliharaan produksi, yaitu fungsi pendukung produksi langsung dan mencakup semua pekerjaan pemeliharaan operasi rutin dan berulang. Untuk kategori yang kedua, operasi pemeliharaan pabrik. Sebaliknya dan lebih beragam. Kemudian jenis wadah. Jenis wadah yang digunakan pada produksi sediaan steril yaitu ampul, botol, jarum suntik yang telah diisi sebelumnya, dan larutan infus. Untuk daftar peralatan produksi sediaan steril, yang pertama area manufaktur. Peralatan penyimpanan untuk ampul, botol, vial, dan penutup. Peralatan mencuci dan mengeringkan, lemari penyimpanan tahan debu, air tetap, tangki pencampur dan persiapan atau wadah lainnya, peralatan pencampur bila perlu, peralatan penyaringan, alat sterilisasi udara panas. Yang kedua, ruang pengisian dan penyegelan aseptik, bangku untuk mengisi dan menyegel. Yang kedua, filter bakteriologis, kemudian mengisi dan menyegel unit di bawah stasiun kerja aliran laminar. Yang ketiga, ruang umum, berupa meja pemeriksaan, tabel pengujian kebocoran, pelabelan dan pengepakan bangku, serta penyimpanan peralatan termasuk penyimpanan dingin dan lemari es jika diperlukan. Untuk peralatan, yang pertama ada kabinet garmen steril, di mana kabinet garmen steril ini terbuat dari stainless steel. Kemudian, pastikan ruang penyimpanan yang bersih dengan menggunakan desinfektan UV dan pemanasan melalui lampu infrared. Kemudian, kabinet ini dapat dirancang dengan sistem aliran udara horizontal dan udara bersih melalui filter HEPA. Yang selanjutnya, mesin pengisian jarum suntik. Karakteristik mesin ini ada isolator penghalang, kemudian pemeriksaan penimbangan dalam proses. Untuk mengisinya menggunakan pompa piston putar, kemudian volumenya 0,2 sampai 29 ml. Semua jenis alat suntik termasuk gelas, plastik bisa diisi, dan tingkat pengisiannya 300 sampai 600 jarum suntik dalam 1 menit. Yang ketiga, ada mesin pencuci ampul. Prosesnya, air disemprotkan ke ampul, diputar ke sudut 180 derajat dengan mulut menghadap ke bawah untuk menghilangkan air. Akhirnya, ampul diisi dengan udara bertekanan untuk menghilangkan sisa air. Mesin tertentu memiliki zona suhu tinggi yang dimaksudkan untuk membunuh bakteri apapun. Untuk siklus pencuciannya terdapat 6 siklus, di mana untuk pencucian pertama menggunakan air daur ulang, untuk pencucian kedua menggunakan udara terkompresi untuk menghilangkan sisa air, kemudian pencucian ketiga menggunakan DM water, pencucian keempat menggunakan udara terkompresi lagi untuk menghilangkan sisa air, untuk pencucian kelima menggunakan air untuk injeksi, dan pencucian keenam menggunakan udara terkompresi. Kemudian ini gambarnya untuk mesin cuci ampul. Dan yang keempat ada mesin pengisian vial, di mana prosesnya mesin ini terdiri dari bagian intake yang memuat vial, ditransfer melalui bagian transportasi yang terputus-putus, bagian pengisian cairan yang mengisi vial dengan jumlah yang telah ditentukan. Akhirnya botol berisi dan tutup karet dilepaskan dan dibuang. Untuk gambarnya seperti ini. Kemudian, keuntungan mesin pengisian vial ini, botol ditutup dan dilindungi selama proses berlangsung. Botol dibuka pada tahap pengisian akhir dalam lingkungan yang terkendali dengan aliran laminar horizontal. Kemudian tidak perlu sterilisasi panas kering karena dilakukan dalam autoclave. Dan sterilisasi dan depirogenasi dikombinasikan dengan siklus pencucian HWFI dan siklus autoclave. Tidak perlu sterilisasi panas kering.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Ada gangguan pisan.